Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, ya aliyyu lil 'aqili salatu alamatin al-isti'anatu bid-dunya 'ala al-akhirah wa ihtimalul jaza was-sabru 'ala al-shada'id wa lil-'alimi salatu alamatin sidqul kalami wajtinabul harami wattawadhu'u. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la bersabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Ali wa ya Ali, lil 'abidi salatu alamat, lil 'abidi bagi orang yang berakal, bagi orang yang berakal. Sekarang yang bisa akal sehat. Jadi bagi orang yang berakal sehat ada 3 tanda. Salatu alamatin, 3 tanda. Nabi memberikan nasihat kepada menantunya Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Juga tentunya buat kita semua umat. Lil 'aqili salatu alamatin, bagi orang yang berakal sehat ada 3 tandanya. Apa saja 3 tanda orang yang berakal? Nabi sebutkan satu persatu. Yang pertama, al-isti'anatu bid-dunya 'ala al-akhirah. Al-isti'anatu bid-dunya 'ala al-akhirah wa ihtimalul jaza' was-sabru 'ala al-shada'id. Ada 3 tanda orang itu akalnya sehat. Orang itu pikirannya benar. Orang kita lempang pikiran, kagak lempang, lurus. Yang pertama, al-isti'anatu bid-dunya 'ala al-akhirah. Al-isti'anatu bid-dunya 'ala al-akhirah, menjadikan dunia sebagai kendaraan, sebagai bantuan, wasilah untuk mencapai kesuksesan di akhirat. Al-isti'anatu arti dasarnya meminta bantuan. Tolabul ma'unah atau tolabul aun, menjadikan dunia sebagai wasilah agar bisa mencapai kesuksesan di akhirat. Nah, ini mengisyaratkan kepada kita bahwa Nabi pada melarang kita untuk
menjadi orang kaya, untuk menjadi orang yang berlimpah kekayaan, untuk menjadi orang yang memiliki harta, tahta dan kekuasaan. Silakan punya kekuasaan, silakan miliki harta, tapi jadikan itu semuanya wasilah, jadikan itu semuanya kendaraan bagi dirinya untuk bisa sampai kepada kesuksesan di akhirat nanti, di akhirat kelak. Sebab kehidupan akhirat kekal, kehidupan akhirat lebih utama, lebih baik. Dalam surah Al-Duha sering kita baca di surah Al-Duha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wada'aka rabbuka wa ma qala. Tulisannya wal-akhiratu khairun laka minal ula. Sungguh kehidupan akhirat itu lebih utama, lebih baik daripada kehidupan yang pertama, maksudnya kehidupan dunia. Maka jangan jadi orang yang hukum dunia, cinta kepada dunia. Pada bulan yang lalu saya menyampaikan tentang tokoh sufi yang bernama Imam Abul Hasan Asy'ari yang kaya raya, tapi tidak cinta dunia. Hartanya berlimpah, tapi kekayaannya tidak membuat dirinya lupa untuk ibadah kepada Allah. Silakan miliki harta, silakan memiliki pangkat dan jabatan, tapi jadikan itu semuanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin bertambah kekayaannya, semakin bertambah keimanannya kepada Allah. Semakin bertambah harta kekayaannya, semakin rajin beribadah kepada Allah. Duitnya makin banyak, infak sedekahnya makin berani. Waktu masih biasa-biasa aja ekonominya, sering membantu kegiatan masjid Darul Falah 100.000, 200.000, 300.000, paling banter 500.000. Begitu harta kekayaannya bertambah, berlimpah, juta, 2 juta, 3 juta, ini benar. Ini berarti berakal sehat. Maksudnya pikirannya benar. Kenapa rezekinya makin bertambah? Karena dia semakin berani untuk berinfak dan bersedekah. Makanya Allah semakin sayang kepada dirinya. Jangan sebaliknya, makin kaya makin pelit, makin kaya makin pelit. Ini berarti kurang memahami pesan-pesan agama yang disampaikan lewat Al-Quran maupun hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadikan dunia sebagai kendaraan yang mengantarkan dirinya kepada kehidupan akhirat yang bahagia di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-A'la juga ada. Qad aflaha man tazakka wa dhakara isma rabbih wa qala bal tu'minuna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Al-akhiratu khairun wa abqa.
Kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Sementara kehidupan di dunia bersifat fana. Fana itu artinya sementara. Benar nggak hidup di dunia sementara? Benar. Buktinya umur kita ada kali 60 tahun meninggal dunia, 70 tahun meninggal dunia. Kadang malah pada sampai 60 tahun. Kehidupan dunia bersifat sementara. Umur kita terbatas. Umur yang terbatas, kehidupan yang sementara harus kita isi dengan banyak melakukan kebaikan, banyak mengerjakan amal saleh sebagai bekal untuk hari kemudian. Allah mengingatkan kita dalam surah Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya setiap kejadian untuk bekal di hari besok, maksudnya di hari akhirat. Duit banyak, tambah imannya kepada Allah. Karirnya meningkat, sujudnya kepada Allah semakin rajin. Usahanya makin maju, baca Qur'annya makin rajin. Kehidupan ekonominya meningkat, sholat berjamaahnya semakin ditingkatkan, hadir di majelis ilmunya makin rajin, sama ulama makin cinta, sama tetangga ramah, sering bergaul sama, punya kepedulian sosial. Nah ini orang yang berakal, yaitu orang yang menjadikan dunianya untuk kehidupan akhirat. Sebab ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat kita bercocok tanam yang hasil panennya akan kita dapatkan pada kehidupan akhirat nanti. Umur terbatas, amal soleh kita juga sedikit. Umur yang terbatas, amal soleh sedikit, dosa banyak. Pengen masuk surga, jauh dosa. Umur terbatas, sholat kita karena khusyuk pada saatnya. Pengen masuk surga, jauh dosa. Umur terbatas, amal soleh sedikit, dosa semakin banyak. Sholat kita kadang pada tepat waktu. Sholat kita kadang berjamaah, kadang tidak. Sedekah kita kadang kurang begitu berani. Baca Quran kita kadang masih terbata-bata, belum lancar. Tahajud kita kadang nungguin ada masalah baru tahajud. Pengen masuk surga jauh. Maka banyakin berselawat kepada Nabi kita Muhammad SAW supaya kita dapat syafaat dan kita tagih hadisnya supaya menggerakkan kita untuk melaksanakan sunnah-sunnahnya agar di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Jadikanlah dunia ini, harta kita, jabatan kita, kekuasaan kita, kesehatan kita untuk
punya pikiran seperti itu dan kita terapkan dalam kehidupan kita, berarti kita termasuk orang yang memiliki akal sehat. Ini Nabi yang sampaikan begini. Memanfaatkan dunia untuk akhirat. Di al-isti'anah di dunia dan akhirat, memanfaatkan dunia untuk kehidupan akhirat. Tanda yang kedua, orang itu berakal sehat setelah pikirannya lurus, lempeng. Wahtimalul jafa, siap menerima perlakuan yang kasar. Siap menerima perlakuan yang kasar. Maksudnya, kalau ada orang bersikap kasar sama kita, kita jangan paling kasar juga, Pak. Sama asli kita sama dia. Kadang orang Betawi ngomong begini nih, kalau ngadepin orang yang kasar, dia mah orang gila, yang ngadepin. Pernah dengar ngomong gitu? Dia mah orang gila, yang kita timpali. Itu kan omongan, kayaknya omongan yang biasa ya. Padahal, wah gimana ya? Orang yang berakal sehat ngapain timpalin orang yang bersikap kasar? Bersemaan. Kalau mau kita sikapi dengan apa? Dengan nasihat kepadanya, dengan nasihat kepada diri kita supaya kita sabar. Wahtimalul jafa, siap menerima perlakuan kasar. Artinya jangan kita timpalin orang yang berkata-kata kasar sama kita, berperilaku kasar sama kita, bersikap kasar sama kita, jangan kita timpalin. Imam Ali karramallahu wajhah dalam satu peperangan, ini musuh sudah berhasil dijatuhkan oleh Imam Ali, siap ditebas batang lehernya. Itu musuh ludahin Imam Ali. Mukanya Imam Ali diludahin sama di musuh. Kagak jadi ditebas batang lehernya. Sahabat yang lain nanya, Imam Ali karramallahu wajhah ditanya oleh sahabat lain, kenapa kau tidak jadi membunuh musuh kami padahal sudah kau jatuhkan? Muka saya diludahin lagi. Saya nggak jadi bunuh dia. Kenapa? Sebab saya bunuh dia karena saya emosi gara-gara saya diludahin muka saya. Bukan lillah lagi saya. Jadi tidak mau nimpalin sikap kasar dengan kasar juga. Tapi bukan berarti kita marah. Bukan berarti marah, bukan berarti gitu. Artinya kitanya jangan ikutan emosi. Bini lagi ngomel, kitanya ngomel juga. Perang. Nanti bisa berujung hal-hal yang tidak diinginkan. Contoh sahabat Umar bin Khattab. Ada sahabat yang hendak curhat kepada Umar bin Khattab. Ini sahabat yang pengen curhat, habis diomelin sama bini. Sebabnya apa? Saya nggak tahu, itu saya belum sempat nanya sebabnya apa. Pokoknya ini orang mau curhat sama Umar bin Khattab. Begitu sampai depan rumah Umar bin Khattab, ini sahabat diam. Kenapa diam? Karena dengar Umar bin Khattab juga lagi dikomelin sama bininya. Dia mau curhat nih, curhat habis diomelin sama bininya. Curhatnya kepada Umar bin Khattab sampai depan rumah Umar bin Khattab. Umar bin Khattabnya lagi diomelin sama bininya juga. Umar bin Khattab diomelin sama bininya. Dirinya ngomel, iya jadi orang Jawa, iya pernah mampir di Jawa Tengah kan. Diomelin sama bininya diam aja, tidak ditimpalin dengan emosi, tidak ditimpali dengan marah-marah. Nah selesai diomelin sama istrinya, di sahabat yang dicurhat, ya
Nggak jadi dah. Dia aja lagi diomelin sama bini. Saya pulang aja dah. Dia mau pulang, Umar bin Khattab lihat. Mari. Ada apa? Ini sahabat Umar. Saya itu datang kemari mencurahkan kepada Umar. Tentang masalah apa? Saya diomelin sama bini. Sama yang kita nanti. Jadi saya mencurahkan langsung, engkau aja lagi diomelin bini, gini. Aja diam aja. Padahal engkau kan garang, tegas, setan aja takut sama engkau. Ini diomelin sama istri. Gini. Agak lemah. Apa jawabannya? Kita jangan sikap orang yang sedang emosi dengan emosi juga. Istri kita terlampau sayang sama kita. Istri kita orang yang menemani kita, yang melayani kita dengan penuh kesabaran. Gara-gara satu hal yang membuat dia marah, terus kita timpani dengan marah, saya nggak tega. Tuh sayangnya Umar kepada istri. Ini juga memberikan pelajaran kepada kita. Orang yang berakal sehat mampu mengendalikan dirinya untuk tidak menyikapi kekasaran dengan hal yang salah. Ya, kalau bininya marah, suaminya marah, sama-sama marah, akhirnya mohon maaf bisa pada bercerai gara-gara omongan yang kasar satu sama lain. Maka ketika suami kita lagi ngomel, istri diam. Ya, artinya jangan dipanggil. Istri ngomel, suami ngomel. Ya kan orang ngomel emang terus-terusan ngomel. Ibu kalau ngomel di rumah emang 1 kali 24 jam, Bu. Lah capek, Bu. Pasti ada berhentinya. Pas dia lagi berhenti, baru kita ngomong sama istri kita. Baru kita ngomong sama suami kita. Baru kita sampaikan kepada kita. Dalam kepengurusan juga begitu, sedang rapat, berdebat satu sama lain. Kita diam, kita sampaikan. Nanti giliran dia sudah rendah emosinya, baru kita sampaikan hal-hal yang baik buat kita semua. Orang yang berakal sehat itu siap menerima perlakuan kasar dalam arti tidak membalas kekasaran itu dengan hal yang sama. Satu lagi kata Nabi, orang yang berakal sehat itu tandanya selain menjadikan dunia sebagai wasilah untuk kehidupan akhirat yang penuh dengan kebahagiaan, selain daripada menerima perlakuan kasar dengan sikap yang tenang, tidak emosi, tidak marah-marah, tidak membalas kekasaran dengan sikap yang kasar pula. Maka yang ketiga, tanda orang yang berakal sehat itu kata Nabi, was-sabru 'ala syada'id. Was-sabru dan sabar 'ala syada'id, atas segala rintangan. Orang yang berakal sehat itu sabar. Dalam kehidupan ini, untuk bisa sampai kepada kesuksesan, kita akan melewati banyak rintangan dan kesulitan, banyak ujian dan cobaan. Para nabi, para rasul yang begitu dekat dengan Allah, ujian, cobaan, rintangannya luar biasa. Kita maka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan rintangan, ujian, cobaan yang Allah berikan kepada para nabi untuk mengangkat derajat para nabi, para rasul. Nah, kita belajar dari para nabi dan rasul. Kalau kita mendapatkan ujian, kesulitan, cobaan, musibah, tetap sabar. As-sabar adalah hak, tetap berada pada jalur kebenaran. Kalau orang diuji sedikit langsung melempem, langsung down, artinya kapan dia mau maju? Orang yang siap sukses berarti siap menghadapi macam-macam rintangan, cobaan, ujian dan kesulitan. Itu orang yang berakal sehat. Sebab kesuksesan itu tidak diraih tanpa kerja keras, tanpa kesungguhan, tanpa melewati rintangan. Dalam surah Al-Insyirah
Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ini ulama ada yang mengijazahkan kalau kita lagi banyak ujian, banyak masalah, lagi dalam kesulitan, amalin surah Al-Insyirah. Habis tahajud dibaca 40 kali. Habis tahajud dibaca 40 kali. Itu juga kalau bangun tahajud. Kalau kagak bangun, ya. Kalau kagak bangun, ya baca yang lain kalau gitu. Jadi alam nashrah laka sadrak kita baca 40 kali. Itu ada ayat fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusran. Sesungguhnya tiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Tiap ada kesulitan ada kemudahan. Baca surah Al-Insyirah. Fa inna ma'al usri yusran inna ma'al usri yusra. Allah memberitahukan kepada kita bahwa setiap ada kesulitan di situ ada kemudahan. Tidak mungkin Allah berikan kesulitan dalam hidup ini kalau tidak ada jalan keluarnya. Baru dapat kesulitan sedikit langsung loyo, langsung lemes, langsung down. Yang model begini tidak berakal sehat kalau kita merujuk pada hadis Nabi tadi. Harus kuat, harus sabar, harus istiqamah. Bab kesuksesan harus melewati berbagai macam rintangan. Orang pengen berhasil harus usaha yang gigih dan harus siap melewati rintangan-rintangan yang ada. Ada seorang pengusaha sekarang sudah almarhum, itu yang punya benchmarker. Saya sebut namanya nggak apa-apa ya, biar jadi inspirasi buat kita. Beliau seorang Muslim, namanya Bob Sadino, yang kalau berpenampilan pakai celana pendek itu pernah Pak dalam satu dialog Bob Sadino ditanya bagaimana kiat-kiat sukses dalam berbisnis, apakah tidak melewati ujian, apakah tidak ada cobaannya, rintangannya, tidak ada kegagalan? Dia jawab, saya bisa berhasil setelah melewati ujian, rintangan, dan kegagalan. Berapa kali gagal? Saya kagak ingat saking banyaknya. Gagal 1, gagal 2, gagal 3, gagal terus gagalnya kagak habis-habisnya kata dia. Awalnya gitu. Gagal, 100 kali gagal, 100 ilmu dia dapat. 100 kali gagal, Bu, 100 ilmu dia dapat. Ilmu, 100 ilmu untuk menghindari 100 kegagalan. Ya kan? 1 kali gagal mikir, gimana besok supaya jangan terjadi lagi. 2 kali gagal, gimana supaya jangan terjadi lagi di gagal yang kedua. Jadi 100 kali gagal, 100 ilmu dia dapat. Setelah itu berhasil. Dalam surah At-Taubah Allah sudah mengingatkan tentang itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu
bekerjalah. Jangan sama, kita ngomongnya kerja, sama dong. Bekerjalah. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Maka Allah dan Rasulnya juga orang-orang beriman akan melihat hasil kerja. Wasaturattuna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah, kamu semuanya nanti akan dikembalikan kepada Allah, Zat yang Maha mengetahui hal-hal gaib maupun nyata. Fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dan kamu semuanya akan mendapatkan informasi, berita tentang apa-apa yang telah kamu lakukan. Jadi bekerja, beramal. Nanti pada akhirnya kita akan mendapatkan hasil dari kerja kita, usaha kita. Dan itu harus kita lakukan dengan penuh kesabaran. Sebab orang yang ingin sukses itu harus siap menghadapi berbagai macam kesulitan. Dengan akal sehatnya dia mikir, gagal yang pertama ini nggak boleh terjadi lagi. Gagal yang kedua ini nggak boleh terjadi lagi. Gagal yang ketiga ini nggak boleh terjadi lagi. Namanya mikir. Berarti dia punya akal yang sehat, akal yang bisa membimbing dia untuk menghindari kesulitan pertama, kesulitan kedua, kegagalan pertama, kegagalan kedua, dan seterusnya. Akhirnya sampai kepada keberhasilan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan dari apa yang kita bahas dalam pagi hari ini berdasarkan hadis tadi, bahwa orang yang berakal itu adalah orang yang mampu memanfaatkan dunianya untuk kehidupan akhirat yang sifatnya abadi. Orang yang berakal sehat itu, Bapak Ibu, orang yang siap menerima perlakuan kasar sambil menenangkan hatimu, tidak terbawa oleh emosinya dan tidak membalas perlakuan kasar dengan sikap yang kasar pula. Orang yang berakal sehat itu orang yang sabar dalam menghadapi kesulitan, sebab dia sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa untuk sukses harus melewati macam-macam kesulitan, sambil dia mikir bagaimana caranya untuk menghindari kegagalan-kegagalan yang dia alami agar dia bisa sampai kepada kesuksesan hidup dunia sampai akhirat. Demikian